عليكم يا أخي يا أختي. Alhamdulillah, solawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad dan keluarganya. 7 syarat mutlak dikabulkannya doa untuk meminta rezeki. Penuhi syarat ini, doa Anda akan dikabulkan. Doa adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlindung kepadanya, dan memanggilnya demi mendapatkan manfaat atau kebaikan dan menolak gangguan atau bala. Sedangkan hakikat doa adalah seorang hamba menampakkan bahwa dirinya benar-benar membutuhkan Allah yang Maha Suci, dengan melepaskan diri dari segala kekuatan dan daya manusia. Sedangkan rezeki adalah anugerah dari Allah yang mencakup segala hal yang diberikannya kepada hambanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Rezeki tidak terbatas pada uang atau materi, namun juga mencakup kesehatan, kebahagiaan, kedamaian batin, pengetahuan, kecukupan rasa syukur, hubungan yang harmonis, dan berbagai nikmat lainnya yang diberikan Allah kepada manusia sebagai bentuk kasih sayangnya. Rezeki juga dapat berupa karunia berupa ilmu, keberhasilan dalam pekerjaan, kebahagiaan keluarga, serta kesempatan untuk beribadah dan berbuat kebaikan kepada sesama. Berikut 7 syarat mutlak dikabulkannya doa untuk meminta rezeki. 1. Mengikhlaskan ibadah dan niat kepada Allah. Doa yang dipanjatkan terbebas dari syirik, riya, dan sumah. Sebaiknya doa juga terbebas dari hal-hal semacam meminta harta, meminta pangkat, anak, dan kesehatan yang hanya bertujuan untuk menyombongkan diri, pamer di hadapan manusia atau untuk memenuhi nafsu syahwatnya. Apakah boleh jika berdoa meminta harta, pangkat atau semacamnya? Tentu boleh, tapi perbaiki redaksi doanya. Misalnya doa meminta harta seperti ini, "Ya Allah, perbanyaklah hartaku, supaya aku memiliki banyak kekuatan dan kemampuan untuk bersedekah, untuk menyekolahkan anak-anakku ke sekolah yang berkualitas yang nanti menjadi ladang dakwah bagi mereka dengan ilmu-ilmu berkualitas yang mereka miliki." Doa meminta kesehatan seperti ini, "Ya Allah, sehatkan badanku sehingga aku memiliki kekuatan untuk selalu beribadah sholat 5 waktu di masjid, aktif dalam kegiatan masjid, aktif membantu sesama, dan seterusnya." Oleh karenanya, saat berdoa juga harus menjaga irob atau susunan kata saat berdoa, sehingga tidak merusak makna doa tersebut. 2. Sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdoa. Seseorang berdoa sesuai dengan syariat Allah, dan berdoa hanya mengharap wajah Allah yang mulia. Dia tidak memohon kecuali hanya kepada Allah, tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta melakukannya sesuai syariat Rasul, sesuai tata cara yang diberikan oleh Rasul. Misalnya menjaga sopan santun dan adab-adab saat berdoa, menjaga kekhusukan, meluruskan lisan saat membaca, sehingga doa-doa yang dilafalkannya keluar dengan bacaan yang benar. Juga tidak memanggil Allah dengan ucapan-ucapan yang tidak layak, seperti mengucapkan, "Wahai pencipta ular dan kalajengking, wahai pencipta kejahatan." Karena sebutan itu tidak layak digunakan. Gunakan sebutan nama-namanya yang mulia dalam Asmaul Husna, seperti ucapan, "Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Rahman, Ya Rahim," dan seterusnya sesuai kebutuhan. 3. Memperbanyak berbuat taat, meninggalkan maksiat dan silaturahmi diperkuat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 208, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam, dalam kurung, kedamaian, secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Segera bertaubat dari maksiat yang dikerjakan, mengembalikan segala kezaliman yang pernah dilakukan kepada manusia, bersungguh-sungguh dalam mensucikan diri dari segala dosa, menjauhi segala macam syubhat hal-hal yang meragukan, memperbanyak berzikir, memperbanyak istighfar, bergaul dengan orang-orang saleh dan lain sebagainya." Itu semua akan mempercepat dikabulkannya doa, bahkan bisa jadi sebelum doa itu dipanjatkan, Allah Maha tahu kebutuhan hambanya. 4. Yakin sepenuhnya bahwa Allah pasti mengabulkan doanya, ditambah dengan kemauan keras, kesungguhan, kegigihan, dan tanpa putus asa dalam berdoa. Dalam Al-Quran, Surah Ghafir ayat 60, Allah berfirman, "Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan memasuki neraka jahanam dalam keadaan hina." 5. Berhati-hati makan dan minum, selalu memilih makanan, minuman, dan pakaian yang halal. Al-Quran, Surah Al-Baqarah 168, "Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh, syaitan itu musuh yang nyata bagimu." Kita diperintahkan untuk menjauhi hal-hal yang haram, termasuk dalam makanan, minuman, pakaian, dan perbuatan lainnya. Menghindari hal-hal yang haram adalah bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan bentuk menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik dan menyakiti diri sendiri serta orang lain.
6. Tidak meminta atau berdoa dengan hal-hal yang diharamkan, seperti minta diberi khamr, memohon kepada Allah untuk memutus tali silaturahim, meminta kematian orang atau memohon agar bisa berbuat zalim kepada manusia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, doa seorang hamba tidak akan dikabulkan apabila ia meminta untuk mendapatkan sesuatu yang haram, atau untuk memutuskan hubungan kekeluargaan. 7. Tidak terburu-buru dengan terkabulnya doa, sebagaimana orang yang menuntut hak dari orang lain. Sebab tidak ada seorang pun yang punya hak untuk menuntut Allah. Justru doa harus dilakukan dengan merendahkan diri kepada Allah, bahwa kita butuh pertolongannya. Meskipun tanpa diminta, Allah sudah pasti akan menolong kita karena sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Namun doa dapat menjadi kekuatan untuk merubah catatan tersebut atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, doa seseorang hamba tidak akan dikabulkan oleh Allah jika ia terburu-buru tidak sabar dalam berdoa. Maka ia berkata, saya telah berdoa namun tidak dikabulkan. Semoga bermanfaat. Kebenaran hanya dari Allah. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.